Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang anak SMA yang dulunya musuh yang ternyata mereka sudah dijodohkan oleh orang tuanya sejak kecil. Apa yang terjadi selanjutnya? Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit pagi itu kelabu, seakan tahu perasaan Naila yang kacau saat melangkah ke gerbang sekolah barunya. SMA Wijaya bukan sekolah pilihannya. Ia dipindahkan oleh kedua orang tuanya secara tiba-tiba, tanpa alasan jelas. Rumah dan teman-teman lamanya ditinggalkan begitu saja. Yang ia tahu hanya satu hal, kepindahan ini bukan sekadar soal pendidikan. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Hatinya memberontak, tapi wajahnya tetap datar. Sejak kecil, Naila diajarkan untuk taat, dan itu yang selalu menyakitinya diam-diam. Langkahnya terhenti di depan ruang kelas 10-3. Dengan napas tertahan, ia mengetuk pintu dan memperkenalkan diri di depan semua siswa yang memandang seperti ia makhluk asing. Tatapan mata mereka penuh selidik, seolah menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Guru menyuruh Naila duduk di bangku paling belakang, tepat di sebelah seorang siswa laki-laki yang bahkan tidak meliriknya sedikitpun. "Itu Aidan, anak terpintar di sini," bisik teman di depannya. Tapi Naila hanya menunduk. Ia tidak peduli. Dunia di sekelilingnya terasa asing, dan ia tidak punya energi untuk peduli. Hari-hari berikutnya berjalan lambat dan sunyi. Aidan tak pernah mengajaknya bicara. Ia dingin dan acuh, hanya sibuk mencatat dan membaca. Naila pun tak berniat membuka percakapan. Tapi anehnya, meski duduk bersebelahan, ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Kadang saat Naila menoleh, Aidan sudah menatap duluan, dan cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Mereka seperti dua kutub yang saling tolak, tapi juga tak bisa benar-benar menjauh. Diam-diam, Naila penasaran, siapa Aidan sebenarnya? Suatu hari, Naila memergoki Aidan diam-diam memainkan piano di ruang musik sekolah. Nada-nada yang dimainkan begitu dalam dan penuh emosi. Itu pertama kalinya ia melihat sisi lain dari sosok yang selama ini terlihat dingin dan tak tersentuh. Tapi sebelum Naila sempat mendekat, Aidan sadar dan segera pergi, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Sejak hari itu, Naila tak bisa berhenti memikirkan melodi itu, dan Aidan. Di rumah, Naila mencoba mencari alasan kenapa ia dipindahkan sekolah. Tapi setiap kali ia bertanya, ibunya hanya menjawab, "Kamu akan mengerti nanti." Sampai suatu malam, tanpa sengaja, Naila mendengar percakapan ayah dan ibunya. "Kita harus beritahu Naila soal rencana perjodohannya dengan Aidan. Mereka sudah sekelas, ini waktu yang tepat." Jantung Naila berhenti sejenak. Nama itu, Aidan. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Ia merasa dijebak. Sekolah ini, bangku ini, bahkan laki-laki dingin itu, semuanya bagian dari rencana. Air mata mengalir tanpa izin malam itu. Bukan karena perjodohan semata, tapi karena hidupnya seakan selalu digenggam orang lain. Tak ada ruang untuk memilih. Naila memandangi pantulan dirinya di cermin dan berbisik, "Aku bukan boneka." Tapi yang lebih menyakitkan, hatinya tak sepenuhnya menolak. Sebuah bagian kecil dalam dirinya, bagian yang mendengar dentingan piano dan melihat kesepian di mata Aidan, justru ingin tahu lebih banyak. Dan itulah awal dari segalanya. Sejak malam itu, Naila mulai menjaga jarak dari Aidan. Ia tak lagi menyapanya meski sebelumnya pun mereka jarang bicara. Tapi sekarang, tatapannya penuh pertahanan, seolah Aidan bagian dari jebakan yang ia benci. Aidan yang biasanya tak peduli, justru merasa ada sesuatu yang berubah. Ia beberapa kali menoleh ke arah Naila, tampak ingin bicara, tapi akhirnya urung. Diam yang dulu nyaman, kini berubah jadi tekanan. Dan Naila, meski mencoba tak peduli, hatinya tetap resah setiap kali Aidan duduk di sebelahnya dalam sunyi. Ketegangan itu memuncak saat mereka ditugaskan membuat proyek sejarah bersama. Naila sempat memohon pada guru untuk dipasangkan dengan orang lain, tapi tak dikabulkan. Mereka dipaksa kerja kelompok, hanya berdua. "Kamu nggak harus pura-pura baik kalau emang nggak suka,"
sindir Naila dingin saat pertemuan pertama mereka. Aidan mengernyit, tampak bingung. Apa aku salah sesuatu ke kamu? Naila diam. Ia ingin marah, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Dan Aidan tak tahu apa-apa, hanya bisa menarik napas panjang dan mencoba memahami sikap Naila yang penuh tembok. Beberapa hari kemudian, mereka bekerja di rumah Aidan. Naila datang dengan enggan, tapi kaget saat disambut hangat oleh ibu Aidan. Aidan sering cerita soal kamu, ucap sang ibu dengan senyum. Naila membeku. Cerita, pikirnya. Aidan terlihat gugup dan buru-buru menarik Naila masuk ke kamar kerjanya. Di sana, untuk pertama kalinya, mereka bicara seperti dua manusia. Bukan siswa, bukan calon yang dijodohkan, tapi hanya dua remaja yang terjebak dalam sesuatu yang tak mereka minta. Naila, perlahan, menurunkan egonya. Dan Aidan, menunjukkan sisi lembutnya yang tak pernah ia tunjukkan di sekolah. Malam itu, Naila melihat dinding kamar Aidan dipenuhi foto-foto kecil dan kertas coretan musik. Salah satunya, melodi piano yang ia dengar hari itu. Kamu ingat itu? Tanya Naila pelan. Aidan menatapnya lama, lalu mengangguk. Aku tulis itu waktu tahu kamu pindah ke sekolah ini. Aku pernah lihat fotomu di rumah. Suara Aidan nyaris berbisik. Hati Naila mencelos. Jadi, Aidan tahu, sejak kapan, segalanya jadi kabur, amarah, bingung, dan entah kenapa, harapan. Di perjalanan pulang, Naila duduk diam dalam mobil. Angin malam masuk lewat jendela, membawa suara hatinya yang kacau. Ia membenci perjodohan, membenci bagaimana hidupnya seolah sudah ditentukan. Tapi sekarang, ia mulai melihat Aidan bukan sebagai calon yang dipaksakan, melainkan seseorang yang benar-benar ingin mengenalnya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasa dilihat, bukan sebagai anak yang harus patuh, tapi sebagai pribadi yang bisa dipilih. Dan disitulah segalanya mulai berubah. Sejak proyek sejarah itu, hubungan Naila dan Aidan perlahan mencair. Mereka mulai berbicara di kelas, saling bercanda ringan, bahkan terkadang berjalan pulang bersama. Naila mulai melihat Aidan sebagai sosok yang hangat meski tertutup, seseorang yang ternyata juga terjebak dalam bayang-bayang ekspektasi orang tua. Tapi di balik semua kedekatan itu, ada satu hal yang terus menghantui Naila, rahasia perjodohan mereka. Ia belum berani menanyakannya langsung, dan Aidan pun belum pernah membuka mulut soal itu. Semuanya seperti berjalan di atas lapisan es tipis, indah tapi rapuh. Sampai suatu sore, Naila menemukan sebuah amplop di meja belajarnya, bertuliskan nama lengkapnya dengan tulisan tangan ayahnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia membukanya dan membaca isi surat itu. Nak, ini semua kami lakukan demi masa depanmu. Aidan adalah pilihan yang terbaik. Keluarga kami sudah menyepakati ini sejak kalian masih bayi. Dunia Naila runtuh seketika. Jadi benar, semuanya bukan kebetulan. Persahabatan yang baru ia bangun, tawa dan kenyamanan yang perlahan tumbuh, semuanya ternyata bagian dari rencana lama yang diam-diam masih hidup. Amarah membuncah, bukan hanya pada orang tuanya, tapi juga pada Aidan. Naila merasa dibohongi, dikhianati. Bahkan jika Aidan memang belum pernah mengatakan secara langsung. Esoknya di sekolah, ia menghampiri Aidan di koridor dengan tatapan tajam. Kamu tahu dari awal, kan? Suaranya bergetar, setengah berbisik namun penuh luka. Aidan diam, lalu mengangguk pelan. Kenapa kamu nggak bilang apa-apa? Seru Naila, air mata mulai berkumpul di sudut matanya. Aidan mencoba mendekat, tapi Naila mundur. Aku benci merasa seperti pion. Dan kamu salah satu yang ikut main. Hari-hari berikutnya kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Aidan mencoba menghubungi Naila, menulis pesan panjang, menunggunya di gerbang sekolah, tapi semuanya diabaikan. Naila mengunci dirinya dari semua orang, bahkan dari dirinya sendiri. Ia mulai meragukan segalanya, tawa mereka, obrolan larut malam, bahkan melodi yang dimainkan Aidan di piano. Apakah semua itu hanya taktik untuk membuatnya nyaman? Apakah Aidan benar-benar tulus,
atau hanya menjalankan naskah yang ditulis orang tuanya. Namun, di dalam kesunyian itu, Naila sadar, rasa itu tidak bisa ia pura-purakan. Ia memang marah, kecewa, bahkan terluka, tapi ia juga rindu. Rindu cara Aidan mendengarkannya, cara matanya selalu mencari Naila di tengah keramaian. Dan mungkin, hanya mungkin, meski semuanya diawali dengan kebohongan, perasaan mereka lahir dari hal yang nyata. Tapi Naila belum siap memaafkan. Ia butuh waktu, dan Aidan harus membuktikan satu hal, bahwa cinta, jika memang ada, tidak bisa tumbuh dari keterpaksaan, melainkan dari keberanian untuk memilih. Hari-hari berlalu, dan meski jarak di antara mereka semakin melebar, Aidan tidak menyerah. Setiap sore, ia kembali ke ruang musik, memainkan melodi-melodi baru, berharap satu di antaranya bisa mengobati luka yang tak pernah sempat ia perbaiki. Ia tak bisa menyalahkan Naila, semua memang salahnya karena diam terlalu lama. Tapi dalam diam itu, Aidan hanya takut kehilangan satu-satunya hal yang mulai membuat hidupnya berarti. Naila bukan sekadar calon jodoh yang dijodohkan padanya, ia adalah seseorang yang mampu menembus lapisan dingin yang selama ini ia pakai sebagai pelindung. Naila sendiri menjalani hari dengan hati yang rapuh. Ia mencoba bersikap biasa, menenggelamkan diri dalam buku, tugas, dan teman-temannya. Tapi tak ada yang benar-benar bisa mengalihkan hatinya. Setiap sudut sekolah, setiap detik di kelas, semuanya mengingatkannya pada Aidan. Ia muak dengan fakta bahwa ia masih peduli. Lebih dari itu, ia benci bagaimana perasaan itu tetap tumbuh, bahkan setelah semua kebenaran terbongkar. Ia ingin membencinya, tapi justru semakin mengenalnya, ia tahu Aidan juga korban, sama seperti dirinya. Satu sore, Naila tak tahan. Ia kembali ke ruang musik, ruang yang dulu membuatnya merasa dekat dengan Aidan tanpa kata-kata. Tapi yang mengejutkannya, Aidan sedang di sana, duduk di depan piano, memainkan nada yang asing tapi menyayat. Ia berhenti saat melihat Naila, lalu berdiri perlahan. "Aku tahu aku terlambat jujur," ucapnya lirih, "tapi semuanya berubah setelah aku kenal kamu. Aku nggak mau rencana, aku nggak peduli jodoh. Aku cuma mau kita jujur satu sama lain." Naila menatapnya, mata mereka bertemu dalam keheningan yang berat. "Aku nggak bisa langsung percaya," jawab Naila jujur, suaranya nyaris patah. "Tapi aku juga nggak bisa berhenti peduli." Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Aidan melangkah mendekat, perlahan, seperti menghampiri sesuatu yang rapuh. "Aku akan tunggu kamu, mau sampai kapanpun. Asal kamu tahu, semua yang kita jalani, itu nyata buat aku," katanya sambil menggenggam jemarinya sendiri, menahan keinginan untuk menyentuh Naila. Gadis itu menatapnya lama, lalu mengangguk kecil, bukan sebagai jawaban, tapi sebagai pengakuan bahwa hatinya pun belum selesai bicara. Sejak hari itu, mereka tidak langsung kembali seperti dulu. Tapi komunikasi mulai dibangun ulang, pelan, jujur, dan penuh kehati-hatian. Aidan menunjukkan bahwa ia memilih Naila bukan karena perjanjian orang tua, tapi karena perasaan yang tumbuh di antara ruang-ruang kecil yang tak pernah direncanakan. Dan Naila, untuk pertama kalinya, mulai memahami bahwa mungkin jodoh bukan tentang siapa yang ditentukan, tapi siapa yang tetap bertahan meski semuanya hampir runtuh. Waktu terus berjalan, dan kini kelulusan sudah di depan mata. Suasana sekolah berubah, wajah-wajah tegang penuh harapan dan perpisahan mulai menghiasi hari-hari mereka. Di tengah euforia itu, Naila dan Aidan tetap berjalan pelan, memperbaiki, membangun ulang, dan saling belajar menerima luka masing-masing. Naila masih belum menyebut semuanya baik-baik saja, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bebas menentukan langkahnya. Ia tak lagi merasa dikendalikan. Cinta yang dulu terasa seperti jebakan, kini mulai tumbuh menjadi pilihan yang datang dari hati. Suatu hari, Aidan mengajak Naila ke atap sekolah, tempat yang dulu sering ia kunjungi sendirian. Di sana, dengan mata menatap matahari senja yang hampir tenggelam, Aidan berkata, "Kita bisa saja ikuti semua ini seperti skenario, menikah karena dijodohkan,
berpura-pura bahagia. Tapi aku nggak mau itu. Kalau nanti kita bersama, aku ingin itu karena kamu memang memilih aku. Bukan karena kamu disuruh. Kalimat itu tak diucapkan dengan dramatis, tapi menggetarkan Naila lebih dalam dari semua surat perjanjian yang pernah ia baca. Naila tersenyum kecil, lalu menatap langit. Dulu aku benci kamu karena aku pikir kamu cuma aktor dalam rencana orang tuaku. Tapi ternyata, kamu juga sedang berjuang keluar dari peran yang kamu nggak minta. Ia menoleh, menatap wajah Aidan yang tampak lebih dewasa dari sebelumnya. Dan sekarang, kalau aku memilih kamu, itu bukan karena orang tua kita. Tapi karena aku tahu, kamu tetap tinggal, bahkan saat aku mengusirmu. Senyum mereka menghapus tahun-tahun kebekuan yang menyiksa. Di sana, di atap sekolah, dua hati akhirnya berdamai, bukan dengan masa lalu, tapi dengan takdir yang mereka ubah sendiri. Beberapa minggu kemudian, saat malam kelulusan, orang tua Naila menghampirinya. Kami tahu kamu marah waktu itu, kata ayahnya, dan kami minta maaf karena sudah mengatur hidupmu. Tapi kami bersyukur kamu berani menolak, karena sekarang, kamu memilih jalanmu sendiri. Naila menggenggam tangan ayah dan ibunya. Tak ada dendam lagi di sana. Ia sudah memaafkan, ia sudah berdamai. Aidan pun menghampiri, mengenakan jas hitam dengan senyum lembut yang sama seperti hari pertama ia benar-benar membuka dirinya. Dan di malam penuh cahaya itu, di tengah tawa teman-teman dan haru perpisahan, Naila menggenggam tangan Aidan, bukan karena ada janji yang dibuat orang lain, tapi karena hatinya sudah memutuskan. Di antara ratusan cerita remaja yang akan segera beranjak dewasa, mereka adalah dua jiwa yang tidak memulai kisah karena cinta, tapi memilih untuk menjadikannya cinta. Cinta yang mungkin awalnya dijodohkan, tapi akhirnya diperjuangkan. 3 tahun telah berlalu sejak malam kelulusan itu. Waktu membawa Naila dan Aidan ke jalur yang berbeda, Naila mengejar mimpinya di bidang sastra di kota yang jauh, sementara Aidan melanjutkan studi musik di luar negeri. Jarak membuat semuanya tak mudah. Ada hari-hari mereka tak saling bicara, ada malam-malam penuh ragu apakah hubungan ini layak dipertahankan. Tapi entah bagaimana, meski dunia menarik mereka ke arah yang berbeda, hati mereka tetap saling menemukan. Setiap surat, setiap lagu yang dikirim Aidan lewat email, menjadi pengikat yang lebih kuat dari janji manapun. Suatu sore, Naila duduk di perpustakaan kampus saat ia menerima pesan dari Aidan, "Aku pulang bulan ini. Ada yang ingin aku katakan langsung." Hatinya mendadak berdebar, seperti kembali ke usia 17, ketika semuanya terasa baru dan membingungkan. Ia menatap layar ponselnya lama, membiarkan perasaan itu meresap, bahagia, cemas, rindu yang tak bisa disembunyikan. Dalam hati kecilnya, ia tahu, ada sesuatu yang besar sedang menantinya. Sesuatu yang lebih dari sekadar reuni. Dan benar saja, saat mereka bertemu di taman tempat dulu mereka biasa berjalan sepulang sekolah, Aidan menatap Naila dengan cara yang tak pernah berubah. "Dulu kita dijodohkan, lalu saling menolak. Tapi sekarang aku tanya sekali lagi, kalau bukan karena siapa-siapa, kamu mau jalan bareng aku, mulai dari awal, dengan pilihan kita sendiri?" Suara Aidan tenang, tapi matanya penuh harap. Naila tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya maju satu langkah dan menggenggam tangan Aidan, seperti yang pernah ia lakukan di malam kelulusan, kali ini, lebih yakin, lebih dewasa. Hubungan mereka bukan kisah dongeng yang manis tanpa luka. Mereka pernah saling diam, pernah hampir menyerah, pernah kehilangan arah. Tapi mereka selalu memilih untuk kembali, bukan karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa cinta yang mereka miliki layak diperjuangkan. Orang tua mereka kini hanya tersenyum dari jauh, tak lagi mencampuri. Mereka tahu, jodoh yang dulu mereka rancang telah berubah menjadi cinta yang tumbuh sendiri, bukan karena tekanan, tapi karena keberanian dua anak muda yang berani melawan takdir demi menemukan versi cinta yang paling jujur. Dan di sanalah mereka, dua anak manusia yang dulu dijodohkan di usia remaja, kini berdiri sebagai pasangan yang saling memilih, saling menjaga. Tak ada pesta,
Tak ada publikasi besar. Hanya dua hati yang bertemu di waktu yang tepat, dengan pemahaman bahwa cinta sejati bukan soal bagaimana semuanya dimulai, tapi bagaimana kita memilih untuk tetap tinggal, bahkan setelah segalanya nyaris runtuh. Setahun setelah kembali ke tanah air, Aidan melamar Naila secara sederhana di taman tempat mereka pertama kali menyadari bahwa cinta bisa tumbuh dari luka. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan hangat, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Semua terlihat sempurna dari luar, dua insan yang akhirnya bersatu setelah melewati badai. Tapi yang tak banyak tahu, malam-malam mereka tak selalu dihiasi tawa. Ada pertengkaran kecil soal waktu, soal ambisi yang tak sejalan, bahkan tentang trauma masa lalu yang masih diam-diam mereka bawa ke dalam pernikahan. Naila mulai merasa bahwa menikah bukan akhir dari perjuangan, melainkan babak baru yang jauh lebih menantang. Ia mencintai Aidan, itu tak diragukan. Tapi ketika ia melihat suaminya larut dalam pekerjaannya sebagai komposer, pulang larut malam, dan tak lagi sempat mendengar cerita-cerita kecilnya, ia merasa seperti kembali menjadi anak remaja yang tak pernah diminta pendapatnya. "Kamu bilang kita akan memilih jalan ini sama-sama," ucap Naila suatu malam dengan suara bergetar. Aidan menatapnya lelah, tak menjawab, dan memilih diam, kesalahan yang tak sengaja tapi menyakitkan. Suatu malam, Naila pulang ke rumah lebih dulu dan menemukan kotak lama di lemari, berisi surat-surat Aidan dari masa kuliah, lagu-lagu yang pernah dikirimkan padanya, semuanya penuh janji dan mimpi tentang masa depan yang tenang. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Kemana perginya kita yang dulu begitu saling berjuang? Batinnya lirih. Aidan pulang dan menemukannya tertidur di sofa, dengan kotak itu masih terbuka. Saat itulah ia sadar, ia terlalu tenggelam dalam ambisi untuk membuktikan diri, hingga lupa menjaga satu hal yang paling ia perjuangkan dulu, Naila. Keesokan harinya, Aidan mengajak Naila kembali ke ruang musik, ruang yang dulu menyatukan mereka. Di sana, ia memainkan satu lagu tanpa kata. Hanya melodi, tapi setiap nadanya meminta maaf. Naila menangis dalam diam, lalu memeluk Aidan seolah memeluk kembali versi mereka yang hampir hilang. "Aku juga salah, aku terlalu banyak menuntut, tanpa bilang aku kesepian," ucap Naila lirih. Di ruang itu, mereka saling membuka luka, saling mengakui kekurangan. Dan seperti dulu saat mereka duduk di atap sekolah, cinta itu kembali hadir, bukan dengan ledakan, tapi dengan pelukan kecil yang mengatakan, "Kita belum selesai." Mereka menyadari, cinta yang dipilih bukan berarti cinta tanpa luka. Justru karena mereka memilih, mereka harus terus memperjuangkannya, setiap hari, dengan sabar, dengan jujur, dan dengan keberanian untuk mengakui bahwa pernikahan bukan akhir bahagia, tapi ruang untuk terus belajar mencintai, bahkan saat segalanya tak mudah. Dan di sanalah Naila dan Aidan, dua hati yang tumbuh dalam keterpaksaan, lalu memilih untuk tetap tinggal, meski dunia terus berubah. Tahun-tahun terus berlalu, dan Naila serta Aidan kini menjadi pasangan yang dikenal karena keteguhan dan kedewasaan mereka dalam mencintai. Bukan karena rumah tangga mereka tanpa celah, tapi karena mereka tak pernah berhenti memilih satu sama lain, meski pernah saling melukai, meski sempat ingin menyerah. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan tentang merasa cukup, tapi tentang tetap berusaha meski tak selalu tahu caranya. Mereka belajar saling menggenggam, bahkan saat tangan mereka sama-sama gemetar. Di hari jadi pernikahan mereka yang keempat, Aidan menggandeng Naila naik ke atas panggung kecil dalam konser amal yang ia buat. Di hadapan ratusan orang, ia memainkan lagu pertama yang ia tulis untuk Naila, namun kini dengan tambahan lirik yang menceritakan bagaimana cinta mereka bukanlah takdir yang mulus, melainkan perjuangan dua jiwa yang pernah saling diam, lalu saling memilih untuk tetap bertahan. Naila menangis, bukan karena sedih, tapi karena tahu bahwa di dunia yang tak sempurna ini, ia telah menemukan seseorang yang mau tumbuh bersamanya setiap hari. Kisah Naila dan Aidan menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengar, bahwa cinta bukan tentang bagaimana cerita dimulai, tapi tentang bagaimana dua orang berani memilih tetap tinggal, terus memperbaiki, dan tidak pernah lelah saling memahami.
Karena cinta yang tumbuh dari luka akan jauh lebih kuat daripada cinta yang datang tanpa ujian. Dan setiap pilihan untuk bertahan adalah bentuk kecil dari keberanian mencintai di dunia yang tak selalu ramah. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menyaksikan dan mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita Naila dan Aidan menjadi cermin dan harapan bagi kalian yang sedang berjuang menjaga hubungan, memulihkan luka, atau mencari makna cinta yang sesungguhnya. Jangan pernah menyerah atas rasa yang tulus, karena cinta sejati akan selalu menemukan jalannya, bukan karena takdir, tapi karena pilihan. Doa kami untuk kalian semua, semoga setiap hati yang sedang berjuang dipertemukan dengan ketulusan, semoga luka kalian menjadi pelajaran, dan semoga cinta yang kalian perjuangkan menjadi rumah yang penuh kehangatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah cinta inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.